Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang dipaksa berkemah sendirian di sebuah pulau terpencil demi bisa menjadi seorang pemandu camping. Namun ternyata pulau tersebut ternyata dihuni sosok pria psikopat tahu yang hobi menghabisi siapapun yang ada di dekatnya. Jadi gadis ini hanya berdua saja di pulau bersama psikopat. Baiklah, langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya sesi curhat-curhatan bersama seorang psikolog karena sejak kematian adiknya, Jillian selalu bermimpi buruk dan dihantui oleh perasaan bersalah. Namun kita belum tahu kesalahan seperti apa yang ia maksud. Lalu Jillian memberitahu bahwa di libur musim panas ini, ia memiliki pekerjaan sebagai pembimbing di sebuah perkemahan. Ia pun berharap kegiatan tersebut bisa menjadi terapi bagi Jillian yang sedang kena mental. Hahaha. Lanjut, kita melihat ketika untuk pertama kalinya Julian mengikuti pelatihan sebagai pembimbing atau konselor camping, keberadaan pilihan si anak baru tentunya menjadi perhatian para senior, terutama si Mardi, yang merupakan anak dari pemilik lokasi perkemahan ini. Kemudian Jillian diberi pengarahan oleh si pemilik camp sebelum nantinya membimbing para bocil berkemah. Dan sebagai syarat sah menjadi konselor di tempatnya, Jill diwajibkan untuk berkemah sendirian terlebih dulu, di mana uji skill dan nyali tersebut dilakukan di sebuah pulau selama 2 hari 2 malam. Tentu saja Jillian kepikiran, apakah bisa atau tidak, apalagi perkemahan solo tersebut dilakukan besok. Di sore harinya Jillian sedang galau, ditemui Mardi yang ujung-ujungnya ingin memotret dirinya, di mana foto tersebut katanya biasa dilakukan sebelum para junior berkemah di pulau itu. Kemudian, Mardi mengingatkan Jill untuk berhati-hati karena sebelumnya seorang calon konselor tidak bisa bertahan akibat gangguan hantu. Hantu penunggu pulau, entah cuma candaan atau emang heeh. Jadi semakin khawatir menghadapi challenge yang membangsatkan itu, hingga ketika di malam harinya Jill memastikan kabar dari Mardi kepada si Desti yang telah membawanya ke tempat ini. Lalu temannya bercerita bahwa 20 tahun lebih yang lalu, seorang bocil bernama Jani dinyatakan menghilang ketika berkemah di pulau itu. Dan menurut selintingan kabar, hantu Jani itulah yang menjadi penunggu pulau. Jill yang masih saja mengalami mimpi buruk tentang sang adik semakin bersemangat untuk berada di perkemahan ini. Kemudian ia buru-buru menemui si Fred yang sudah standby, capek, untuk mengantarkannya ke sebuah pulau yang berada di tengah-tengah danau. Singkat cerita, mereka pun tiba di pulau milik Freddy yang susah sinyal. Lalu Fred membawa Jill ke sebuah lokasi yang biasa digunakan para calon konselor menjalani solo camping. Setibanya di lokasi, Fred memberitahu bahwa perkemahan ini sudah tak lagi ramai seperti dulu. Dan karena alasan itulah, ia sebenarnya berniat untuk menjual pulau ini kepada seorang pengembang. Akan tetapi, Jill boro-boro peduli karena yang ia pikirkan hanyalah bagaimana cara melewati 2 malam yang sepertinya bakalan menyeramkan. Setelah melakukan tugasnya, Fred pun pergi meninggalkan Jill sendirian. Sementara dia bergegas mendirikan tenda, meski tidak punya pengalaman sedikit pun. Setelah semuanya beres, Jill iseng nyetel radio kolot dari peralatan dari Fred. Dan sungguh, tak disangka kegabutan Jill malah membuat radio tersambung ke radio bosnya. Fred pun marah karena tidak boleh menggunakan radio, kecuali keadaan darurat. Dirasa cuma bikin bete, dia memutuskan untuk ngabolang, menjelajahi pulau saja. Saat menemukan sebuah boneka, Jill merasa heran, karena di pulau ini tidak ada siapapun. Kemudian ia membawanya untuk menemani kesendiriannya. Lalu karena tubuh Jill sudah bau hasem, Jill berniat untuk mandi di tepi danau. Akibat tidak hati-hati di tengah kebun, suku Jill yang mulus terkena ranting, sampai mengeluarkan darah. Lalu tiba-tiba mendengar suara gonggongan ayam, maksudnya anjing, dari kejauhan Jill. Benar-benar kaget saat orang tak dikenal sedang duduk di depan tenda. Lalu ia bergegas dianduk sebelum ada yang iseng terekam orang asing ini. Melihat wajah Jill yang penuh tanya, pria bernama Ray ini menjelaskan bahwa kedatangan ke sini tak lain setelah mendengar teriakan seorang wanita yang meminta tolong. Mendengar kabar tersebut, dia berkata,
Tidak mungkin, karena di pulau ini cuma ada dirinya sendiri. Dirasa cuma perasaannya saja, Roy pun berniat untuk kembali mancing mania. Tapi ketika melihat luka di kaki Jill, Ray mengajak untuk mengambil perban di perahunya. Setelah mendapat perawatan dari Ray, kekhawatiran dia pun kandas karena Ray ternyata orang baik. Ia pun merasa lega saat mendengar katanya akan singgah lagi ke pulau ini. Saat terbangun akibat mimpi buruk lagi, Jill kaget ketika melihat tenda tidak tertutup rapat. Entah apa ada jurik atau siapa yang baru saja mendatangi tendanya. Jill pun ketakutan saat melihat perbakalan makanan bergoyang sendiri. Selang beberapa saat, Jill menenggak obat penenang yang sudah biasa ia konsumsi. Berharap ia bisa kembali tidur dan bermimpi indah bersama para peri. Untuk kali ini, Jill benar-benar panik melihat semua perbakalannya habis dan berantakan. Hingga ia pun menduga seseorang pasti sudah mengerjainya. Ternyata ada si Mardi, bikin kaget aja. Dan itu menjawab penasaran dari semua keanehan yang dialaminya. Akan tetapi Mardi menyangka jika semua ini bukanlah perbuatannya, karena kedatangannya ke sini hanya untuk memastikan Jill menjalani kemah dengan baik. Kemudian Jill menceritakan apa yang telah terjadi. Berikut sebuah boneka yang telah ia temukan. Namun sungguh tak disangka, ternyata boneka itu sudah menghilang. Jill memaksa Mardi untuk menemaninya, mengungkap siapa pelaku dari semua keanehan ini. Membicarakan kisah Jani yang ia dengar dari temannya. Mardi membenarkan kabar tersebut, terlebih karena waktu itu ayahnya lah yang menjadi konselor Jani dan teman-temannya. Dan menurut informasi, kemungkinan besar Jani tewas akibat tenggelam, mengingat bocah itu punya kebiasaan ngalindur atau tidur sambil berjalan. Tapi anehnya, rasa ingin tahu arti itu malah membuat ayahnya menjadi pemarah, bahkan menjadi seorang pemabuk berat. Jill dan Mardi baru tahu jika di pulau ini terdapat sebuah tenda yang entah milik siapa. Mereka pun langsung mengeceknya. Takut ada pasangan XXX yang numpang macul di pulau ini. Keberadaan boneka temuan Jill menjadi bukti kuat bahwa si pemilik tenda adalah orang yang telah menyatroninya tadi malam. Lalu saat dia menemukan banyak foto bocah perempuan, ia langsung memberitahukannya kepada Mardi. Jill jelas merasa heran dengan sikap Mardi yang seolah-olah menyembunyikan sesuatu tentang foto-foto itu. Tak disangka, ternyata gadis perempuan di dalam foto adalah Jani. Lalu Jill menemukan Fred untuk memberitahukannya semuanya. Lalu Jill menelepon Fred untuk memberitahukan semuanya. Untuk kedua kalinya, Marni bersikap aneh hingga merusak radio Jill. Sikap itu pun membuat Jill akhirnya menduga jangan-jangan tenda yang tadi adalah milik Mardi. Akan tetapi Mardi menyangkalnya. Malahan ia curiga jika tenda itu adalah milik ayahnya, karena di salah satu foto ia melihat keberadaannya ayahnya ketika menjadi pembimbing Jani. Dugaan itu pun diperkuat oleh kebiasaan ayahnya yang selalu mabuk-mabukan di pulau ini. Dari foto itu pun Jill akhirnya tahu bahwa boneka yang ia temukan ternyata boneka milik Jani. Lalu tiba-tiba datanglah Ray yang terlihat khawatir saat melihat Jill bersama orang lain. Sementara kedatangan Ray yang katanya sedang memancing jelas membuat Mardi marah karena bukan cuma masuk properti ayahnya. Semua orang pun tahu bahwa di kawasan ini dilarang untuk memancing. Lalu ketika Jill menceritakan kejadian aneh yang menimpanya, Ray pun mengaku bahwa ia baru saja melihat seseorang yang misterius di pulau ini. Sebelum terjadi sesuatu yang mengerikan, Ray menyuruh Jill untuk menunggu sementara ia dan Mardi akan mengeceknya lagi. Tenda yang mereka temukan sementara Ray dan Mardi melakukan penyelidikan. Jill pun mencari sinyal untuk memberitahu temannya akan keadaan ini. Lalu tiba-tiba Ray yang sudah terluka kembali dan memberitahu bahwa ia dan Mardi baru saja diserang oleh seseorang. Kemudian Ray menyuruh Jill untuk segera berkemas karena bagaimanapun juga mereka harus segera kabur dari pulau ini. Setelah melihat foto Jill, baru sadar lalu selain Fred, Ray pun menjadi konselor ketika Jani dinyatakan menghilang. Sontak ia pun curiga, jangan-jangan Ray adalah orang di balik semua keanehan ini. Kemudian Jill pura-pura menghubungi temannya agar Ray mendengar bahwa sebentar lagi akan ada orang yang menjemput. Mendengar bantuan akan segera datang,
Jill pun akhirnya pergi lebih dulu. Kecurigaan Jill akhirnya terbukti karena bukannya pergi, Ray malah mengecek tenda yang sudah pasti itu miliknya. Setelah sadar sudah dibohongi, Jill terbeak pikir apa alasan Ray menghajar Mardi sampai babak belur. Lalu ketika mendengar kedatangan Ray, ia bergegas menyabotase tenda agar tidak bisa dibuka. Saat Jill menyelamatkan Mardi, Ray sedang sibuk menggali tanah dan seolah sedang mencari sesuatu. Sementara kini Jill kebingungan bagaimana cara untuk meminta bantuan. Kemudian Jill kembali mencari sinyal dengan membuat pesan terlebih dulu kepada temannya. Karena siapa tahu aja setelah sinyal didapat, pesan tersebut secara otomatis terkirim. Melihat Mardi sudah menghilang, Jill yakin bahwa Ray pasti telah membawanya. Kemudian Jill yang sudah muak memberanikan diri untuk menentang Ray duel. Akan tetapi Jill kalah tenaga karena kesulitan bernapas. Akhirnya Jill pun pingsan. Cerita disingkat. Akhirnya Ray mengungkapkan perasaan bersalahnya atas menghilangnya Jani di masa lalu. Pernyataan tersebut, Jill tidak heran lagi dengan kelakuan Ray yang sudah kena mental kronis. Kemudian Jill ikutan curhat bahwa nasib mereka sebenarnya sama, di mana pada saat Jill menemani adiknya berenang, ia malah asik ngobrol bersama temannya. Hingga ia pun tidak sadar ketika adiknya sedang tenggelam dan berakhir dengan kematian. Lalu Ray berkata, jika dirinya bukan cuma menyesal saja, tapi ia takut ditangkap oleh polisi akibat kelalaiannya. Itu kemudian Ray memaksa Jill untuk memperagakan detik-detik ketika Jani dinyatakan menghilang, di mana pada saat itu Jani yang sedang mengalami tidur berjalan melenggang menuju pantai. Singkat cerita, Ray semakin gila, berniat untuk mengubur Jill hidup-hidup. Ia pun terus berkata jika dirinya sudah putus asa mencari jasad Jani yang entah berada di mana. Mendengar perkataan tersebut, Jill bisa mendebak bahwa setelah Jani mati, tenggelam, Ray menguburnya untuk menghilangkan jejak. Dari kelalaiannya, kemudian Jill memaksa Ray untuk mengingat-ingat lagi di mana lokasi Jani dikuburkan. Berkat bantuan Jill, Ray pun kini bisa mengingat di mana ia menguburkan Jani. Dan di keesokan harinya, pesan dari Jill diterima oleh temannya. Tapi sayang, ia terlambat memberitahu Fred yang sedang OTW menuju pulau. Di waktu yang sama, Jill yang akan dibawa ke suatu tempat langsung kaget saat melihat tulang belulang Jani yang telah ditemukan Ray. Sekian lama tak jumpa para mantan konselor Jani ini pun akhirnya bertemu. Kemudian Ray berkata, sejak mendengar pulau ini akan dijual, ia ingin bernostalgia dan camping dulu sebelum pulau ini dijadikan hotel. Padahal mah, Ray khawatir jika sampai kuburan Jani ditemukan oleh orang lain. Sementara Freddy yang tidak peduli lebih kepikiran kepada Jill yang sampai saat ini belum ia lihat. Setelah ditinggang singkup bertubi-tubi, Fred pun akhirnya meninggoy. Lalu Ray bergegas mendatangi Jill yang kini sedang berusaha melarikan diri. Lalu terjadi duel sengit antara Jill dan Ray. Meski awalnya kewalahan, Jill yang merupakan lalakon dari film ini akhirnya bisa memenangkan duel tersebut. Karena lalakon selalu menang dan film pun tamat. Kengerian ini berawal dari kebiasaan Jani yang suka tidur sambil berjalan. Dan itu sih intinya mah.